Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini nih? Mama baik ya? Alhamdulillah. Oke. Nah kebetulan mungkin di sini ada dan katanya pertama kali mengenai proses sesi konseling, dan dimana mungkin sesi konseling ini praktiknya itu hipnoterapi ya, Adek. Nah mungkin Adek sebelumnya pernah tahu nggak hipnoterapi itu apa gitu? Enggak, pengen tahu dulu nggak? Pengen tahu ya. Sebelumnya pernah dengar kata hipnotis? Pernah kata Adek apa hipnotis itu? Kayak ngilangin kesadaran. Ngilangin kesadaran, terus kita lupa banget ya, kayak blank banget gitu. Terus kita ngucapin apa yang mungkin kita tidak tahu ya ucapinnya. Nah mungkin itu mah yang ada di CCTV ya sebenarnya ya. Nah itu berbeda ya. Mungkin di hipnosis ini tuh hampir sama. Nanti ada kehilangan kesadaran, namun nanti masih bisa tahu gitu apa yang akan ada lakukan, apa yang ada ucapkan. Bahkan ada juga nanti bakal mendengar kayak ucapan teteh, kayak harus kayak gimana jawabnya. Saat ada yang bisa kayak juga udah terbayang berpikir kayak gitu. Nah terus di sini pengen tahu dulu nih, ada kesehariannya di tempat ini apa aja sih kegiatannya? Ngaji, suka baca buku, mereka membersih. Berarti kalau ngaji itu dari jam berapa? Subuh dari jam 5:30 sampai jam 6. Dilanjut lagi mungkin malamnya atau sore? Iya, sore. Sore sampai malam juga enggak? Enggak, Ini sore aja yang mungkin karena istirahat dulu. malam paling kalau ada acara Acara kegiatan bareng-bareng juga bersama. Terus selain itu sekolah berjalan kelas berapa kalau tahu? kelas 7. Kelas 7 lumayan ini juga ya. Terus di sini mungkin tadi juga pengen tahu nih nanti masalah yang ada alami, yang ada yang dirasakannya sebelum itu posisi duduknya udah merasa nyaman belum? Ya jangan ya biasa aja, slow aja, karena di sini nanti kita cuma ngobrol aja, curhat aja, jadi Adek terbuka aja, gak usah takut sama apapun yang mungkin akan Adek tanyakan kayak gitu. Nah seperti itu ada yang ditanyakan lagi nggak? Enggak. Terus kita mau tanya intinya aja dulu, apa sih yang pengen Adek selesaikan hidup di September ini? Pertemanan baik-baik saja. Ya, mungkin ada kendala ya, ada pertemanan, mungkin kira-kira pertemanan Adek kan pengen kayak gimana sih? Pengen baik-baik aja, pengen menjadikan kita gitu. Mungkin nanti kita sama-sama ya, nanti ada beberapa dulu aja cerita dan dari awal sampai akhir sama ada bersama kami hari ini ya. Nah, oke. Terus itu nih di sini tuh ada skala, di mana skala saat ini kamu tuh merasa mampu atau belum cukup ya dalam menyelesaikan hal ini. Nah, di mana sebelum ini kamu tuh udah merasa baik-baik aja dan belum bisa menyelesaikan hal ini. Kira-kira sebelum di terapi ini ada dari skala berapa? Skala 2, oke. Skala ada sekarang ada di skala 2. Pengen ke skala berapa nih kira-kira? Kalau paling tingginya gitu kalau udah selesai ini? 10, oke. Dari 2 ke 10 lumayan jauh ya. Dan semoga tercapai juga skalanya. Nah, oke. Kalau itu posisi duduknya dinyamanin aja dulu ya. Mulai dari matanya dulu. Oke. Tarik nafas dalam-dalam. Lalu hembuskan. Tarik nafas lagi. Lalu hembuskan. Oke. Ada yang boleh buka matanya.
suka yang masuk. Oke, pertemanan yang mungkin dibilang tidak sehat ya, karena banyak sekali persaingan suka bilang kayak gitu. Nah, salah satu contohnya kira-kira apa yang ada alami gitu, kenapa sampai terpikirkan atau memiliki masalah di dalam Kayak ada satu orang gitu teh yang bilangin kalau aku tuh yang itu gini gitu. ngejalanin kamu. Kira-kira Teteh boleh tahu nggak kayak ngejalanin kayak gimana? Terus gitu jangan ditemenin dari kamu. Ada satu orang, aku ya masih di sini juga. Kayak itu mengatakan kayak mengasih teman-temannya untuk tidak berdekatan dengan kamu gitu. Terus kayak ngejauhin kamu dan membuat hal-hal atau kemungkinan negatif terhadap diri kamu. Padahal sebenarnya kamu itu melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, kira-kira tanggapan kamu ada nggak dia yang kayak maksud kamu? Ada, oke. Jadi kamu lebih diam gitu ya daripada kayak membalas ataupun karena membenarkan diri kamu. Kenapa kamu membenarkan kok orang yang kata aku nggak gitu loh, kayak gimana? Tapi respon dia itu mungkin masih tetap sama kayak gitu. Nah, terus kira-kira tanggapan dari teman-teman yang lain juga terhasut nggak oleh obrolan teman-teman itu? Ada yang Nah, kalau yang sebenarnya itu masih bertemannya sama adik. Oke. Nah, di situasi ini mungkin dan juga yang adik kira-kira perasaan adik itu kayak gimana sih dalam kondisi ini? Apakah ada rasa sedih atau ada perasaan apa gitu yang muncul? kayak sedih kalau udah biasa. Biasa sedih nggak? Kalian sedih banget ya? Kayak kenapa aku diginiin ya kayak gitu? Ada perasaan marah juga ada nggak? Marah banget pengen melawan tapi kamu nggak bisa kayak gitu. Oke, ada perasaan sedih dan marah juga dari sini. Nah, di sini juga kan kita melihat ya dari hasil asesmen, nah dimana sebelumnya maaf ya, adik ini orang tuanya sudah berpisah ya. Nah, kira-kira dari kapan itu? Dari aku dengar Dari tahun udah lama dan adik tinggal dengan keluarganya dari berapa ibu atau bagaimana atau angkatan di sini? Di rumah ini, jadi lebih tinggal memilih tinggal bersama nenek aja ya, daripada ikut ayah ataupun ada dengan ayah atau ibu baik nggak? baik sih, tapi kalau itu jarang. Oke, ayah hubungan dengan ayah baik, sering ketemu, tapi dengan ibu mungkin orang baik ya, tapi sering ketemu nggak dengan ibu? Karena Oke, karena mungkin faktornya itu jarak jauh ya. Nah, di situ masih sering kayak kamu merasa ada rasa sedih nggak atau mungkin kayak kecewa masih tetap ada. Oke, nah mungkin saat ini kamu udah SMP ya, mungkin masih ada perasaan kayak sedih juga, kecewa, kenapa sampai orang tua bisa berpisah kayak gitu ya. Oke, berarti lebih emosi-emosi yang muncul di kamu itu seringnya itu rasa sedih ya, dalam pertemanan juga apalagi yang ditambah saat ini, terus dari pihak orang tua juga. Tapi ayah dan ibu sering ayah tentunya ya emang bukan sering juga kan ya. Mau pulang dijemput. Oke, dan berarti saat ini ada yang menetap di panti ini udah dari kapan? Dari kapan? Baru aja. Oke, berarti baru di sini ya, nyaman nggak di sini? ya sedikit. Ya, karena mungkin ada makanan yang kurang baik ya, kan. Nah, kalau itu nih, kira-kira apa sih yang ingin Ade bereskan itu? Apa khususnya dalam pertemanan? Ingin baik-baik aja? Gimana? Yang baik-baik aja.
Kalau begitu ada bagian dari adik yang ingin adik validasi gitu ya, rasa sedih dan rasa maaf mungkin, dan terus di sisi lain juga ada yang memiliki rasa tenang dan juga sabar. Nah, rasa tenang dan juga sabar di sini. Terus juga di sini ada juga pengen kembali baik-baik aja dan dalam pertemanan dalam hal apapun. Nah, terus juga pengen juga selalu sedih juga dalam pengertian karena ada dan ibu yang tidak bisa juga. Oke, mungkin itu saja yang akan dapat disampaikan. Kita akan masuk ke tahapnya. Ada udah siap? Insya Allah. Oke, dan sebelum itu Tata izin mencatat juga ya untuk hasil dan yang ada ucapkan dan ada katakan, dan ada juga izin merekam. Saya hadirin kameranya. Oke. Nah, ada berikutnya santai, relax, gagal ya, dan ikutin aja alurnya. Tata akan berusaha sampai mungkin untuk berbicara dengan adik dengan hal-hal yang mudah gitu yang adik bisa pahami. Gitu. Oke, sekarang Teteh pengen adik fokuskan di mata adik di ujung pulpen ini. Lihat aja, Teteh nanti akan menghitung dari 1 sampai 5, di mana semakin pulpen ini mendekat adik matanya akan semakin ngantuk dan semakin gelap. Nanti adik boleh, kalau Teteh boleh instruksi tutup mata, adik boleh tutup mata aja ya. Oke. Jadi posisi duduknya udah relax. Oke, siap. Oke. Ada lihat ujung mata ini. Ujung mata ini. Semakin ada melihat, semakin ada merasakan beratnya mata adik, dan ada merasa semakin pulpen ini mendekat, ada semakin mengantuk. 5. Ada merasa bahwa semakin pulpen ini perasaan ada lebih tenang, mata ada semakin tertutup dan semakin berat. 4. Semakin tertutup dan semakin berat. 3. Semakin berat dan semakin tertutup. 3, 2, dan 1 ada yang tertutup. Oke. Tutup matanya secara perlahan. Itu adalah hal normal yang ada alami. Setiap kali kamu bernafas, mata ada semakin berat dan semakin mengantuk. Semakin ada tutup atau ingin membuka matanya, mata ada semakin berat dan semakin mengantuk. Semakin mengantuk dan kelopak mata seolah-olah semakin berat dan semakin tertutup. Oke, bagus sekali. Dan sekarang mata kamu sekarang tertutup dan terasa sangat nyaman. Biarkan kelopak matamu tetap rileks dan terasa seperti terikat dalam menutup. Tidak ada keinginan lagi untuk membukanya. Dan sekarang saya ingin adik merasakan gelombang relaksasi yang sangat lembut, mulai dari atas kepala adik, perlahan mengalir, turun ke dahi, dan sangat nyaman, sangat unik, turun ke kulit kepala adik, dan menjadi sangat menarik. Otot-otot di sekitar mata menjadi sangat lembut dan sangat rileks. Pipi dan rahang yang semakin lembut, bibir yang semakin terpisah dan sangat rapat. Biarkan relaksasi itu mengalir turun hingga ke leher, ke bagian bahu, dan kembali turun yang semakin rileks ke bagian lengan, dan menjadi semakin berat, semakin nyaman, dan mulai turun ke jari-jari tangan adik yang membuat adik semakin rileks, semakin nyaman. Dada kamu kini semakin rileks juga. Setiap nafas membuat tubuh adik semakin nyaman. Punggung bersandar sangat nyaman. Otot-otot punggung mulai melemas, dan perut adik hingga
pinggul, paha menjadi semakin berat dan semakin nyaman. Turun ke bagian betis dan pergelangan kaki adik dan akhirnya sampai ke ujung jemari kaki adik. Setiap sel tubuhmu sekarang dalam kondisi yang sangat rileks dan sangat sempurna. Dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, semuanya rileks, nyaman, dan begitu damai. Dan kondisi sekarang sangat aman dan sangat rileks. Dan saya ingin kamu mencoba sesuatu. Bayangkan bahwa kelopak mata kamu saat ini seperti disegel dengan sangat lembut, nyaman, dan sangat terikat. Dan semakin kamu mencoba untuk membukanya, semakin kuat segel matanya. Dan sekarang, coba untuk kamu membuka matanya. Apakah masih bisa? Oke, bisa. Boleh ditutup kembali. Oke, bagus sekali. Dan biarkan matamu rileks sepenuhnya. Dan tertutup dengan rapat. Tertutup dengan kondisi yang sangat rileks. Semakin ada rileks, semakin mata adik sulit sekali untuk dibuka. Oke, coba untuk buka lagi. Apakah masih bisa atau tidak? Oke, bagus sekali. Mata kamu mulai semakin berat dan semakin berat. Dan sekarang sambil kita mempertahankan kondisi rileks yang sangat luar biasa ini, saya ingin kamu mencoba mengangkat salah satu tangan kamu, boleh tangan kiri atau tangan kanan. Oke, coba diangkat tangannya, tangan kiri atau tangan kanannya setinggi dada kamu. Oke, bagus. Tangan kamu sekarang terangkat dan sekarang rasakan ada sesuatu yang menarik tangan kamu ke atas. Seperti ada benang yang terkasap mata dan terikat di pergelangan tanganmu dan menarikmu untuk turun lagi ke bawah secara perlahan. Oke, tangan itu semakin ringan dan semakin ringan. Dan saya ingin Anda tahu, ketika tangan itu turun dan menyentuh kepala kamu akan merasa dalam kondisi yang sangat relaksasi, penuh dalam kenyamanan, penuh dalam kedamaian. Oke, satu, tangan adik mulai terasa sangat berat dan semakin ke bawah, perlahan semakin diam dan semakin turun. Tiga, tangan adik semakin rileks dan semakin nyaman. Saat saya mencoba mengangkat tangan adik akan terasa sangat menarik. Oke, tangan adik akan merasa sangat lemas dan sangat nyaman. Oke, bagus sekali. Dan sekarang dalam kondisimu saat ini, sekarang saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Di dalam pikiran kamu, boleh diucap dengan suara atau diucap di dalam hati. Mulailah menghitung dari angka 1 sampai dengan 100. Setiap kali kamu mengucapkan setiap angka di dalam hati atau diucapkan kepada diri kamu sendiri, semakin dalam dan rileks kamu menghitung angka, semakin juga berat mata kamu untuk mengucapkan. Oke, kita mulai dari hitungan 1. Kamu boleh mengucap angkanya. 1, 2, 3, 4, 5. Semakin Anda mengantuk, semakin rileks, dan semakin Anda lupa dengan kalimat atau angka yang sedang kamu ucap. Oke, bisa dilanjut? Masih bisa dilanjut? Oke, bagus sekali. Biarkan setiap angka tadi kamu kehilangan angka-angka yang kamu ucapkan dan semakin dalam, semakin rileks. Lupakan angka-angka itu dan biarkan tubuh dan pikiranmu rileks sepenuhnya. Semakin kamu kehilangan angka-angka tersebut, semakin kamu dalam kondisi yang sangat nyaman. Oke, bagus sekali. Apakah
semuanya rileks. Oke. Kondisimu sekarang saat ini sangat baik, sangat dalam, dan sangat nyaman. Kamu mungkin merasa tubuhmu terasa sangat berat dan sangat rileks, atau mungkin justru terasa sangat seperti mengambang. Kamu merasa keduanya sekaligus dan merasa nyaman dan merasa mengambang lebih. Apapun yang kamu rasakan sekarang, ini adalah kondisi yang sangat sempurna. Tidak ada yang salah untuk merasakan hal ini. Dan kita akan pergi semakin dalam lagi ke tempat yang lebih damai, lebih nyaman, dan lebih tenang dari sekarang. Dan sekarang, bayangkan kamu berada di atas sebuah tangga yang sangat indah. Oke, bayangkan tangga ini sangat nyaman dan juga nyaman bagi kamu. Di bawah tangga ada tempat yang paling damai dan nyaman sekali yang mungkin pernah kamu kunjungi, atau tempat sempurna yang ingin kamu kunjungi. Dan saya akan menghitung dari 10 sampai dengan 1. Setiap angka kamu akan menuruni satu anak tangga, dan setiap anak tangga ini akan membawa kamu semakin dalam ke tempat yang mungkin pernah kamu lalui dan kamu ingin tempuh. Oke, 10, kamu mencoba melangkah turun semakin dalam. 9, satu langkah lagi ke bawah dan semakin nyaman. 8, kamu mulai merasakan ketenangan yang sangat dalam. 7, semakin dalam dan pikiran semakin tenang. 6, setelah perjalanan membuat tubuh kamu semakin rileks. 5, semakin dalam dan semakin nyaman. 4, kondisi yang sangat luar biasa nyaman. 3, semakin dalam dan semakin nyaman. 2, satu langkah lagi. Dan 1, kamu tiba di tempat yang paling damai dan paling nyaman dalam kondisi yang sempurna, sangat dalam dan sangat nyaman. Kira-kira di tempat apakah Anda saat ini? Boleh diucapkan? Kamar? Oke, taman. Apa yang kamu lihat di taman itu? Banyak orang? Ada lagi selain dari orang? Oke, banyak sekali bunga dan pohon-pohonan, banyak sekali orang, dan mungkin suasananya apakah terasa nyaman di sana? Oke, nyaman. Kira-kira ada suara-suara apa yang Anda dengarkan di sana? Ada suara tidak? Mungkin dari hewan atau dari orang-orang. Ada? Kamu bertahu dari suara apa? Suara kucing. Oke, ada suara kucing. Selain dari suara kucing, ada lagi? Oke, suara orang-orang yang sedang berbincang, tidak? Oke. Nah, di tempat yang sangat nyaman ini, bayangkan kamu berada di sebuah tempat yang indah, yaitu taman. Dan tempat ini adalah tempat yang paling aman bagimu. Dan mungkin tempat ini pernah kamu kunjungi, atau tempat ini hanya imajinasimu saja, taman yang sangat indah, atau tempat yang kamu rindukan untuk kamu singgahi atau pernah kamu singgahi. Dan biarkan gambar itu muncul dengan sendirinya. Perhatikan warna-warna di tempat tersebut dan rasakan udara yang kamu hirup di sana, sangat segar, bersih, dan menyenangkan. Kamu mendengar suara-suara yang menyenangkan, suara orang-orang yang sangat pada mungkin berbicara di sana, kucing-kucing. Dan rasakan permukaan di bawah kakimu, rasakan udara yang sangat dingin dan sempurna mulai masuk
tempat ini kamu merasa sepenuhnya aman dan nyaman. Dan sepenuhnya kamu menjadi diri kamu sendiri di sana. Tidak ada yang mengganggumu, tidak ada yang menghakimimu, tidak ada yang berbuat jahat kepadamu. Dan itu adalah tempat yang bisa kamu kunjungi sampai kapanpun. Oke. Kita akan pergi lebih jauh dan lebih dalam lagi. Saya akan menghitung mulai dari 1 sampai 7. Setiap angka membawa kamu masuk ke dalamnya. 1, semakin dalam. 2, semakin dalam lagi. 3, dan semakin nyaman. 4, semakin tenang. 5, semakin damai. 6, semakin damai dan sangat sempurna. 7, sangat dalam dan nyaman. Dan sekarang sambil berada pada kondisi yang sangat nyaman ini, saya ingin kamu membayangkan sesuatu yang istimewa. Bayangkan ada di sebuah ruangan yang sangat indah. Ruangan ini adalah ruangan khusus milikmu. Berbeda dengan tempat yang mungkin banyak sekali orang. Tidak ada orang yang bisa masuk di tempat ini selain daripada istrimu. Di ruangan ini ada banyak sekali kursi-kursi kecil yang nyaman, tersusun dalam lingkaran atau setengah lingkaran. Dan setiap kursi diterangi cahaya-cahaya yang sangat nyaman dan sangat lembut. Oke, relax. Oke, apakah relax? Mulai digerakkan ujung tangannya. Oke. Silakan saat ini kamu duduk di salah satu kursi yang paling nyaman dalam lingkaran tersebut. Kursi ini khusus untukmu sebagai pemimpin atau moderator pertemuan atau dalam sebuah kajian atau dalam persidangan dan hal apapun yang mungkin kamu bayangkan. Dan sehingga kita akan mulai berjalan. Kamu mungkin sudah menyadari bahwa dalam dirimu banyak sekali bagian yang berbeda. Mungkin ada bagian dirimu yang sangat ambisius, ingin maju, ingin berusaha. Ada juga bagian dirimu yang tadi yang merasa takut. Oke, relax. Kembali lagi ke tempat nyaman, di mana ke taman tadi. Oke. Sudah merasa relax? Oke, boleh digerakkan ujung tangannya. Oke, dan bayangkan juga ada bagian dirimu yang tadi merasa marah, merasa sedih, merasa sangat tenang, dan merasa sangat bahagia. Dan semua bagian ini adalah bagian-bagian dirimu yang nyata dan juga valid. Dan setiap bagian ada karena suatu alasan yang baik. Setiap bagian ini memberikan yang terbaik untukmu, dan mungkin hanya caranya saja yang berbeda. Dan hari ini kita akan mengundang beberapa bagian yang itu hadir dan berbicara dan untuk didengarkan dan akhirnya bisa bekerja sama. Apakah kamu sudah siap? Boleh digerakkan jari tangannya atau boleh diucap apakah sudah siap? Oke. Selanjutnya. Oke, posisi duduknya sudah mulai. Sekarang di ruangan yang nyaman ini saya ingin berbicara dengan bagian diri kamu, di mana diri kamu boleh tangannya. Oke, relax. Oke, tangannya dulu berada di bagian paha. Nah, relax. Sudah merasa nyaman. Oke, sekarang saya ingin berbicara dengan bagian diri yang lain, yaitu bagian tadi. Di sini ada bagian sedih dan juga rasa marah. Dan di sini ada bagian tenang dan juga sabar, di mana mereka dipertemukan di dalam pikiranmu, di dalam kursi yang tadi
Marah. Kamu ingin dari nama siapa? Ani. Oke, Ani. Sabar. Sabar, ingin dari nama siapa? Siapa? Penyabar. Oke. Dan tenang. Siapa yang ingin beri kamu nama? Si tenang ini. Rara. Oke, Rara. Ini saya ingin bertemu dengan Ani. Marah. Ani, kamu marah? Halo, apa kabarmu? Baik. Oke, senang bertemu denganmu. Dan namamu adalah Ani. Apa yang membuat kamu hadir hari ini? Atau selalu hadir pada bagian daripada orang yang kamu singgahi ini? Kenapa kamu sering hadir pada dini hari? Akhir-akhir ini katanya dia sering merasa marah. Dan kenapa kamu sering muncul pada diri Khalifah? Karena kalau ada orang Oke, karena kamu sering muncul karena jika ada orang yang hadir gitu kepada Khalifah, kamu menjaganya seperti itu dan muncullah kamu menjadi yang pemarah seperti itu. Apakah benar? Oke, fungsimu adalah saat ada yang menyakiti, kamu muncul seperti itu. Oke. Dan situasi apa kamu sering muncul marah? situasi Dalam situasi apa kamu sering muncul kira-kira? Ketika ada permasalahan kah atau bagaimana? ketika kalau yang kurang jadi Oke, ketika Khalifah ini sering dikata-katain dan disakiti hatinya seperti itu. Oke. Apa yang kamu inginkan untuk Khalifah dan kenapa kamu sering muncul? Kenapa kamu sering muncul? Biar apa gitu? Mana kamu? Oke, biar kalau ada yang nyakitin, kamu udah tahu dan respon kamu itu langsung keluar seperti itu. Oke, baik sekali. Dan sekarang katanya ingin kamu ingin mengulang lagi satu. Oke, tenang. Oke, apakah Rara ini? Kita beri kamu memberi nama Rara. Rara, tenang. Bagaimana kabarmu? Baik. Nah, kira-kira kamu sering muncul ketika Khalifah sedang perasaannya bagaimana? kalau ada yang menulis Oke, kamu akan muncul tenang tersebut ketika Khalifah ini ada yang menjaga kamu atau ada yang menemani kamu. Oke. Nah, dimana ingin bertanya juga. Dan peranmu untuk Khalifah apa? Rara, si tenang. menenangkan Oke, peran kamu ini menenangkan Rara. Di saat apa kamu menenangkan? di saat kalau ada kesedihan Oke, di saat kesedihan Khalifah ini muncul, kamu langsung muncul untuk menenangkan dia. Nah, kira-kira jika ada masalah, apakah kamu sering muncul atau tidak? Karena lebih dominan marah atau kamu Rara? Oke, lebih dominan tenang juga ya Rara. Nah, tapi katanya akhir-akhir ini benar begitu kalau si pemarah ini
sering muncul karena ada masalah dalam pertemanannya? Oke, si Mara masih tetap berperan yang masih kamu sering mendorong untuk timbul gitu. Oke. Dan melihat semua bagian yang ada di ruangan ini, nah menurutmu apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu butuhkan untuk Khalifah supaya dia bisa tenang seperti itu? Kebahagiaan, oke. Karena mungkin butuh kebahagiaan atau rasa tenang yang damai ya seperti itu. Nah sekarang kita udah bertemu dengan si Pemara dan juga Rara si tenang. Oke, kembali fokus. Dan saat ini saya ingin tenang atau Rara berbicara langsung kepada si Mara. Oke, Rara, apa yang ingin kamu sampaikan kepada si Pemara? Rara yang tenang, apa yang ingin kamu sampaikan kepada si Pemara? Ayo, Rara. Oke, Pemara, kamu jangan suka muncul terus seperti itu. Kira-kira apa lagi? Ayo keluarkan. Kalau aku sedang pusing, jangan suka muncul. Oke, jangan suka muncul ya seperti itu. Dan Pemara, apakah kamu tadi mendengarkan apa yang telah si tenang sampaikan? Mendengar? Apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan bahwa si tenang itu berbicara atau memberitahumu? Katanya kamu jangan sering muncul, kalau misalkan Khalifah lagi ada masalah, lagi sedih. Bagaimana tanggapan kamu si Pemara? Biasa aja. Biasa aja. Nah, apakah kamu merasa bersalah nggak Pemara kepada Khalifah? Karena kamu sering muncul kalau dia lagi sedih ada masalah? Enggak, kenapa enggak? Karena suka pengen. Oke, karena mungkin ya terbaik ya. Karena untuk meregulasi juga kalau Khalifah itu harus mengeluarkan emosinya. Nah, tapi apakah tadi jawaban dari si tenang ini kamu terima? Terima, katanya jangan tersering muncul ya. Nah, apakah kamu benar juga gak kata si tenang itu tentang kamu? Benar, katanya jangan sering muncul ya. Nah, terus Mara, saya ingin bertanya sesuatu nih. Dengan penuh rasa hormat, kamu juga sudah bekerja sama dan kerja keras saat ini. Kamu muncul mungkin ya tadi karena ingin melindungi Khalifah. Nah, bukan begitu Mara? Ya. Tetapi apakah caramu selama ini benar-benar membantu Mara? Dengan marah gitu? Tidak, betul sekali. Nah, apakah ada cara lain yang mungkin lebih efektif untuk mencapai tujuannya Khalifah gitu? Ada, dengan cara apa? Sabar, oke. Apa yang paling kamu butuhkan agar bisa beristirahat dan tugasmu selama ini berhasil gitu? Dengan sabar ya tadi. Oke. Nah, saya ingin mendengar bahwa Mara tadi sudah siap menerima bahwa dia itu sebenarnya mungkin kurang tepat ya timbul saat Khalifah ini saat dalam kesedihan, sedang ada rasa marah. Nah, kamu juga tidak harus merubahnya sekarang juga Mara. Nah, bolehkah saya bertanya juga apa yang membuatmu belum bisa menerima kalau tadi Khalifah ini sering muncul ketika ada kesedihan, kamu sering muncul dengan respon marah-marah, dan tadi juga kamu sudah mengetahui bahwa respon itu kurang tepat ya mungkin. Oke, saya mengerti. Oke. Dan cara lainnya juga tadi membuat nyaman, yaitu dengan membantu Khalifah untuk lebih bahagia dengan sabar. Nah, kamu ingin merubahnya dengan cara sabar. Oke, kembali relate dan fokus. Dan saya ingin
Tadi kamu sudah menerima bahwa tenang ini memberitahumu bahwa kamu jangan sering muncul saat Khalifah merasa sedih, merasa tertekan atau ada sesuatu masalah. Dan kamu juga tadi menyadari bahwa apa yang telah dikatakan oleh tenang adalah hal yang mungkin kurang tepat ya munculnya, timbulnya, dan kamu akan berubah menjadi orang yang sabar. Nah, apakah kamu menerima hal tersebut? Oke, menerima sudut pandang mungkin dari tadi si tenang yang tadi dikatakan tenang, apakah sudah menerima marah? Oke, dan marah saat ini berubah menjadi sabar. Nah, saat ini dari kedua kalian siapa yang sering mengendalikan tadi marah juga ya, marah sering mengendalikan. Tujuan kalian ini sama-sama baik, sama-sama untuk meregulasi juga apa tindakan-tindakan yang harus Khalifah lakukan dan Khalifah timbulkan. Oke, kita sudah berbicara dengan kedua part. Nah, boleh sekarang kalian berdua berpegangan tangan. Oke, satukan tangannya. Oke, saling memaafkan dan saling berkomitmen. Dan sekarang kalian berdua saling menerima peran masing-masing. Pemarah yang tidak akan muncul lagi, dan kamu tenang karena sudah ada si tenang yang akan membantumu, dan kamu berubah menjadi si sabar yang akan menguatkan Khalifah untuk kedepannya dalam permasalahannya, dalam apapun yang mungkin dia alami kedepannya. Kalian berkomitmen untuk saling menjaga dan memberikan dukungan yang terbaik. Oke, dan kita akan berbicara dengan bagian-bagian dirimu yang lain. Dan sekarang saya ingin mengundang semua part untuk hadir yang mungkin belum sempat berbicara, tetapi mereka berkumpul di sana di kursi yang tadi melingkar. Bayangkan semua itu terisi penuh di bagian dirimu. Dan saya ingin tahu bahwa part di dalam dirimu ini bagian dari dirimu yang sama. Kalian punya tujuan yang sama, kebaikan yang sama, mungkin cara kalian bekerja sama berbeda. Dan sekarang saya ingin kamu mengangkat salah satu tanganmu atau kedua tanganmu ke bagian dada. Oke, bagian dada. Di tangan kirimu bayangkan marah yang sudah berubah menjadi sabar, duduk di sana, rasakan kehadirannya. Di tangan kananmu ada si tenang yang duduk di sana dan menghadirkan kehadiranmu juga. Dan sekarang dengan sama-sama si pemarah dan juga si tenang punya tujuan yang sama untuk keselamatanmu, untuk kebahagiaanmu, dan mereka hanya mengambil jalan yang berbeda. Bayangkan si tenang melihat si pemarah dan si pemarah melihat si tenang. Mereka mulai mengenali satu sama lain. Dan ketika kamu siap, biarkan kedua tangan itu perlahan bergerak mendekat dan semakin mendekat, semakin dekat dan semakin mendekat. Mereka semua semakin masuk ke dalam dirimu. Baru sekali sekarang bawa tangan Anda kedua atau salah satu bagian hatimu dan bayangkan mereka kembali masuk ke dalam bagian dirimu, menerima Khalifah dengan apa adanya, menjagamu dan melindungimu. Dan sebelum kita tutup, kepada part yang bermasalah atau si pemarah, terima kasih sudah mau hadir dan jujur untuk saat ini. Terima kasih atas semua kerja kerasmu selama ini. Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan kamu sekarang boleh istirahat. Kamu boleh tidak bekerja keras dulu, karena kamu punya banyak teman, yaitu si tenang dan si sabar yang akan membantumu. Tenang dan sabar, terima kasih atas kebijaksanaan dan kasih sayangmu. Teruslah hadir dan bimbing pemarah dengan cahayamu. Kepada semua bagian yang hadir, marah, sedih, senang, dan lain-lainnya,
itu masuk dan perlahan terikat di dalam dirimu, di dalam hatimu. Mereka mulai saling melengkung, berpelukan, dan satu persatu mulai hilang dan melebur dalam cahaya yang sangat terang. Cahaya itu semakin terang, semakin hangat, dan perlahan cahaya itu bergerak menuju diri kamu, ke dalam hatimu, mengalir ke seluruh bagian tubuhmu, dan rasakan kehangatan dan keutuhan itu. Kamu sekarang lebih utuh dari sebelumnya, dan kamu menjadi dirimu yang sesungguhnya, utuh, damai, dan penuh kasih sayang. Oke. Dalam kondisi yang dalam dan nyaman ini, saya ingin berbicara dengan alam bawah sadarmu. Pikirkan bawah sadar, Khalifah, kamu telah menyaksikan apa yang terjadi. Kamu telah melihat bagaimana bisa kerjasamanya bagian-bagian dalam dirimu. Sekarang perkuat dan pertahankan kondisi itu, dan situasi ini membutuhkan respon yang sangat baik dan sangat baik untuk solusi kita bersama. Dan Khalifah kini merasa semakin percaya diri, semakin nyaman, dan semakin bahagia. Rasa takut yang dulu membatasi kini berubah menjadi kehati-hatian yang bijaksana. Kamu menjadi sosok yang sangat sabar, sangat dewasa, dan sangat nyaman. Banyak orang-orang di sekitarmu yang sangat mencintaimu. Kamu adalah sosok yang sangat kuat. Setiap hari Khalifah semakin mampu mengekspresikan dirinya dengan sangat baik dan bahagia. Semakin baik, semakin hari. Setiap hari kamu merasa dicintai, diterima, dan dihargai. Dan satu hal lagi, setiap kali kamu meletakkan tangan kananmu di bagian dada, tepat di atas jantungmu, dan mengambil napas dalam-dalam, kamu akan merasakan kembali perasaan damai, utuh, dan penuh kasih. Oke, coba sekarang rasakan setiap tangan yang ada di dalam dadamu sambil tarik napas dalam-dalam. Lalu hembuskan. Dan bagus sekali. Kamu bisa menggunakan ini kapanpun kamu perlu atau merasa dalam kondisi yang tidak nyaman. Kamu boleh pegang bagian dadamu. Dan sekarang saatnya kita kembali ke kesadaran penuh, tetapi tidak meninggalkan semua yang telah terjadi, semua perubahan, pemahaman, dan perasaan positif. Oke, saya akan menghitung mulai dari 1 sampai 10, dan setiap angka membuat kamu semakin naik, semakin segar, dan semakin sadar di mana saat ini kamu berada atau posisi kamu. 1, tubuhmu semakin merasa ringan. 2, jari-jarimu mulai bisa digerakkan. Oke. 3, kesadaranmu mulai kembali utuh. 4, kamu merasa kursi di bawahmu dan dinginnya lantai di kakimu mulai terasa kembali. 5, setengah perjalanan terasa sangat segar dan nyaman. 6, kamu mulai mendengarkan suara di sekitar dan suara saya. 7, otot-otot dan matamu, semua organ tubuhmu mulai bisa digerakkan. 9, mata kamu mulai bisa terbuka. Dan 1, mata kamu mulai dibuka sepenuhnya dan sudah mulai kembali ke saat ini. Pasti apakah masuk ke dalam alam bawah sadarnya gak? Kayak ngeblank atau hitam atau mungkin kayak berat potongannya. Oke, boleh diceritakan dari mana tuh mulainya kayak mulai berasa berat atau dari hitungan awal-awal? Dari yang Oke, dari hitungan 1 sampai 100 kayak mulai dari sana. Terus apa yang ada alami di sana? Udah kayak bayangin ke tempat-tempatnya yang mungkin tadi kayak
dari ada ya, ada si Tenang, si Kumara. Nah, kira-kira di dalam bayangan ada itu mereka itu seperti apa sih? Seperti kartun kah atau mungkin hanya bayang-bayang atau bagaimana? Bayang-bayang. Tapi kamu merasakan itu si Tenang atau si Kumaranya datang hadir. Oke. Dan tadi dalam perjalanan negosiasi ya si Kumara sama si Tenang, kira-kira kamu merasakan hal tersebut nggak? Melihat mereka kayak negosiasi di luar dari kamu, saya dan tadi juga udah dengar ya kalau si Tenang itu menerima si Kumara dan apa adanya, dan Kumara juga udah kayak dikompromiin atau mungkin udah menerima dirinya kalau dia gak harus muncul lagi kalau ada misalkan ada dalam kesedihan, ada dalam rasa marah atau ketakutan ya, dalam pertemanan khususnya yang tadi juga ada merasakan. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Udah. Itu yang maksudnya ya kayak ngeblank ke sini akan berat kayak gitu. Terus ada sama-sama hitam kayak gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Sok duduk aja gitu. Nah, mungkin hipnosis satu itu dicukupkan sekian. Semoga nanti bermanfaat untuk adiknya juga ya. Tadi juga ada perasaan plong nggak atau tenang sesudah ini? Ada lebih ke apa, tenang atau bagaimana perasaannya sesudah dihipno? Tenang, oke. Udah nerima ya, udah sabar juga ya, tadi udah saling. Nah, oke. Tadi kan ada di skala 2 nih, pengen ke skala 10. Terus sesudah dihipno tadi, kira-kira ada di skala berapa nih sekarang? Dari 2 ya? Berapa? Oke, udah 8. Dari 2 ke 8. Sekali ya jauh sekali. Mungkin untuk ke skala 10 ada 2 lagi ya yang harus dicapai. Nah, mungkin dari teteh nanti jika ada yang mungkin merasa sedih lagi atau merasa kayak nggak nyaman perasaannya, ada papa ada yang lagi munculin terus si Tenang itu kayak sabar ya, pegang bagian dada adik kayak gitu, atau kan ada punya mama ya kalau nggak salah. Nah, biasanya kan sering merasa ya di bagian itu, nah ada mulai usap-usap bagian perut adik, terus kayak ngafirmasi positif kayak aku tenang, aku sabar, apapun hal yang mungkin kamu butuhkan. Nah, itu boleh diucapkan setiap hari, mungkin 2 kali sehari juga, dan kata-kata positifnya boleh beda-beda ya. Misalkan tadi juga sering kayak misalkan saya bisa, saya bangga sama diri saya cantik loh, atau saya pintar loh. Nah, pokoknya apa aja hal-hal positif yang ada butuhin. Kalau misalkan ada kesulitan apapun, coba aja ya. Saya bisa kok menyelesaikan ini semua, saya bisa kok, saya nyaman. Nah, mungkin nanti untuk kata-katanya teteh nanti kasih ya, buat nanti ada praktekin dalam kesehariannya juga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, cukup? Oke, nah mungkin sesi 1 diucapkan dulu sekian. Teteh ucapkan terima kasih juga, dan untuk tugas nanti prakteknya ya yang bisa ada yang lakuin di sekali teteh kirim. Teteh ucapkan terima kasih. Udah terima hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.